Kementerian Pertanian bersama Pemprov Maluku Utara bersinergi mendorong program hilirisasi hasil perkebunan untuk Indonesia yang lebih kuat. Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan pemerintah harus bertindak lebih cepat dan tanggap dalam menangani setiap perkara yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini, Rabu 29 Oktober 2025. Bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi menarik kami hadirkan untuk Anda dan saudara, inilah Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini, saudara. Maluku Utara ditargetkan menjadi pusat pengembangan rempah-rempah dunia. Kementerian Pertanian bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara bersinergi mendorong program hilirisasi hasil perkebunan untuk Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan Maluku Utara ditargetkan menjadi pusat pengembangan rempah-rempah dunia. 14 komoditas strategis yang akan didorong dan untuk sementara terdapat 7 komoditas strategis yang diprioritaskan termasuk di Maluku dan Maluku Utara seperti kelapa dan juga pala. Menteri Pertanian mengapresiasi pembangunan pabrik hilirisasi kelapa dan akan memberikan bantuan untuk petani kelapa mencapai 15.000 hektar mulai dari penanaman benih dan pengolahan. Dana 371 triliun rupiah akan dialokasikan kepada daerah yang benar-benar serius mengelola. Jadi insya Allah kami diperintahkan oleh Bapak Presiden, kita akan melakukan hilirisasi seluruh Indonesia. Ada 14 komoditas strategis, kita prioritaskan 7 saat ini, termasuk daerah Maluku. Maluku Utara, Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Ini kita akan dorong kejayaan rempah-rempah seperti zaman dulu. Bila perlu, Maluku Utara, Maluku, Ambon menjadi pusat pengembangan rempah-rempah dunia. Insya Allah sekarang kami bangga dengan Maluku Utara sudah membangun pabrik hilirisasi kelapa. Jadi menjadi coconut milk, menjadi susu. Ini luar biasa, edit value-nya luar biasa. Kenaikan harga kelapa sampai itu 300%. Tapi kami minta kepada perusahaan kalau bisa naikkan lagi. Ini nanti mensejahterakan petani kita. Kami bantu 10.000 tambah 5.000 untuk kelapa saja 15.000 hektar. Itu bantuan pemerintah, benih, pengolahan, tanam, dan seterusnya. Dan semuanya dikerjakan di provinsi dan kabupaten. Kita bisa kembalikan kejayaan rempah-rempah. Gubernur Provinsi Maluku Utara Syerly Laos mengatakan, kedepannya akan mengoptimalkan lahan subur untuk penambahan buah kelapa dan pabrik sehingga masyarakat jadi sejahtera. Sudah disampaikan Pak Menteri bahwa harga kelapa naik 300% karena adanya hilirisasi, dan ke depan kita akan optimalkan lahan-lahan tidur untuk penambahan buah kelapa yang ditanam dan penambahan pabrik, sehingga masyarakat Maluku Utara yang mayoritasnya petani 60% bisa meningkat nilai tukarnya dan sejahtera. Ya, harga kelapa itu kan sesuai dengan harga pasar ya, jadi akan naik secara bertahap sesuai juga dengan kesiapan infrastruktur dasar kita, harga logistik yang lebih murah, supply chain yang lebih baik, port yang lebih baik, semua akan berjalan dengan waktu. Terima kasih. Hilirisasi komoditas unggulan di sektor pertanian dan perkebunan dapat menurunkan angka kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku Utara. Dalam kunjungan kerjanya kali ini ada beberapa lokasi, salah satunya PT Niko di Halmahera Utara.
Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku Utara Senin siang. Kedatangan Menteri Pertanian Republik Indonesia disambut oleh Gubernur Maluku Utara didampingi Bupati Halmahera dan sejumlah pejabat Forkopimda. Kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia ini terkait dengan hilirisasi industri kelapa di Provinsi Maluku Utara. Salah satu lokasi yang dikunjungi oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia adalah PT Natural Indo Coconut Organik di Halmahera Utara. General Manager PT Natural Indo Coconut Organik Nanang Rismadi menyampaikan bahwa dengan adanya kunjungan kerja dari Menteri Pertanian Republik Indonesia ini bisa menjadi penyemangat bagi seluruh pelaku usaha kelapa. Ya, saya pikir ini adalah sinyal yang luar biasa. Ini bisa kita katakan adalah penyemangat buat kita semua pelaku usaha kelapa, baik itu dari petani kelapa maupun industri. Dan ini sejalan dengan semangat hilirisasi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati kita. Ya. Dan ini saya yakin sih saatnya kita bisa jalankan dengan baik, ini akan bisa memboost industri kelapa di Halmahera Utara. Ya, itu sangat bagus sekali. Sebenarnya salah satu permasalahan kita di Halmahera Utara adalah kelapa kita rata-rata sudah tua. Ya, itu perlu permajaan dan juga banyak lahan yang sudah beralih fungsi dari tadinya kelapa mungkin ke komoditas yang lain. Itu saya pikir sekarang waktunya kita untuk kembali menggalakkan kelapa dan bantuan 5.000 hektar lahan itu adalah sebuah artinya ya sebuah penyemangat buat kita juga. Nanang Rismadi juga menambahkan bahwa jika kelapa menjadi masa depan bagi Halmahera Utara dan seluruh pelaku usaha benar-benar menggantungkan semua untuk industri kelapa ini, maka industri kelapa ini akan menjadi komoditas emas di Provinsi Maluku Utara. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Maluku Utara menyampaikan pemerintah harus bertindak lebih cepat dan tanggap dalam menangani setiap perkara yang menyangkut perlindungan perempuan dan anak. Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri rapat koordinasi aparat penegak hukum bersama stakeholder terkait yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara. Wakil Gubernur Maluku Utara menegaskan, pemerintah harus lebih cepat dalam menangani setiap perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pernyataan itu disampaikan usai menerima laporan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang meningkatnya angka kasus kekerasan yang terjadi di Maluku Utara. Wakil Gubernur menjelaskan, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pendampingan korban agar hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara menyeluruh. Ya, jadi forum koordinasi menghadirkan berbagai pihak terkait upaya pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak. Forum ini menjadi penting, menjadi langkah-langkah strategi, langkah-langkah konkret untuk mendapatkan informasi dan melakukan pencegahan. Tadi laporan di Ibu Kadis tadi sudah beberapa hal yang telah dilakukan. Tapi ketika dihubungkan dengan angka-angka, data-data statistik, ternyata kan bukan turun, bukan kurang, makanya terus naik. Nah, tentu forum ini melakukan penguatan. Pertama, berharap forum ini kerjasamanya diperkuat, sistem informasinya terus diperbaharui, sehingga tidak saja yang datang melapor, tetapi mata pemerintah lebih tajam, lebih cepat, lebih kuat lagi untuk melihat yang seharusnya tidak bisa dilihat, seperti itu. Nah, yang ketiga, komitmen melakukan pencegahan dan melakukan ruang edukasi yang lebih maksimal. Selain yang telah disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, ada beberapa unit-unit yang sudah disiapkan tadi, pengaduannya diproses lebih cepat, itu sudah selama ini kita sudah lakukan. Nah, tapi kami berharap, karena ini termasuk para ustadz juga ada di ruangan ini, kami berharap di ruang edukasi, di ruang publik dimaksimalkan oleh media sosial. Sehingga kecepatan mata pemerintah itu lebih cepat dari mata-mata yang lain. Karena yang dilaporkan tadi itu angkanya sudah mengkhawatirkan. Itu yang baru dilaporkan, itu yang baru kita dengar, itu yang bisa kita terima informasi. Tapi di sana yang belum kita terima mungkin masih banyak, seperti itu. Wakil Gubernur menambahkan, selain penegak hukum, edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan angka kekerasan. Wakil Gubernur menegaskan, perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, dan pemerintah daerah harus menjadi garda terdepan dalam memastikan keadilan serta keamanan bagi korban kekerasan.
Selain itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Haja Desi Masyita Turui mengatakan, angka kasus kekerasan meningkat menjadi 200 lebih dari tahun sebelumnya. Dari laporan tadi yang saya sampaikan bahwa setiap tahun itu meningkat, ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah lebih aware, sudah lebih tahu bahwa kami pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat, bahwa masyarakat melindungi masyarakat, bahwa ketika kekerasan itu terjadi, ada kami pemerintah yang akan melindungi masyarakat. Makanya angka pelaporannya meningkat, naik karena masyarakat sudah lebih itu. Rapat koordinasi aparat penegak hukum yang dilaksanakan oleh DP3A Maluku Utara diharapkan dapat memperkuat sinergitas lintas sektor dan memberikan edukasi tentang pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak di Maluku Utara. Faridila Sultan Batua, Sandi Sunarto, TVRI Maluku Utara, melaporkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Motivasi kami mengembangkan perikanan menggunakan kolam bundar adalah untuk penghematan air. Kita ketahui bahwasanya Gunung Kidul ini adalah terbatas dalam hal air. Yang kedua, biaya akan lebih murah dan tahan lama. Dengan biaya 1 juta lebih dengan perawatan yang maksimal, ini bisa bertahan sampai 5 tahun. Alhamdulillah, ya, ini kita buktikan. Dengan adanya program ketahanan pangan, saya kira akan lebih menggiatkan para peternak ayam lele untuk selalu berinovatif, kemudian juga sekaligus untuk meningkatkan produktif daripada budidaya lele itu sendiri. Ikan lele itu bukan hanya dikonsumsi ikan segar, namun bisa diolah menjadi olahan-olahan yang lain. Nilai jualnya dibandingkan dengan nilai kita jual ikan segar, lele segar, ini ada kenaikan 50% minimal gitu. Sehingga bisa mengembangkan UMKM, memperdayakan masyarakat, ikut serta di dalam peningkatan ekonomi keluarga. Ayo, dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera. Anda masih bersama kami dan berikut informasi selanjutnya. Pemirsa, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Provinsi Maluku Utara melaksanakan program Gerakan Tanam Cabai atau Gertam Cabai Selasa sore. Gertam Cabai bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional terkhususnya di Provinsi Maluku Utara. Gerakan tanam cabai bukan hanya sekedar menanam, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi, khususnya kenaikan harga komoditas pangan yang seringkali memicu inflasi. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Utara Rusni Sarbin dalam sambutannya menyampaikan, gerakan tanam cabai dapat menghemat pengeluaran atau belanja keluarga. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara juga mengajak ibu-ibu rumah tangga agar gerakan menanam bisa dijadikan kebiasaan untuk menanam sayuran atau tanaman produktif lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan di sore hari ini, tepatnya di tanggal 28 Oktober 2025, PKK Provinsi Maluku Utara secara serentak ya tentunya melaksanakan salah satu kegiatan yang namanya Gertam. Gertam ini bukan gerakan tambahan tetapi gerakan tanam cabai ya, yang ini dilakukan secara serentak Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, yang tentunya tahu bersama bahwa dari 10 kabupaten kota yang diperuntukkan untuk tim penggerak PKK supaya bergerak bersama melalui program Gertam Cabai ini. Ini menjadi awal yang khususnya melalui Pokja 3 di tim penggerak PKK Provinsi Maluku Utara. Kegiatan Gertam dilaksanakan di halaman belakang kantor TPPKK Provinsi Maluku Utara Selasa sore.
Pencanangan Gertam Cabe juga menghadirkan peserta dari 10 kabupaten kota yang dilaksanakan secara daring. Leonard Patipelohi, MG Fari TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Ma'ruf Amin menghadiri deklarasi Forum Keberagaman Nusantara (FKN) yang digelar di Maluku Utara, Kota Ternate. FKN bertujuan merajut kebinekaan atau keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di tanah air. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri deklarasi Forum Keberagaman Nusantara yang digelar di Maluku Utara di halaman kantor Kesultanan Ternate, Kota Ternate pada Senin pagi. Kegiatan yang bertajuk menyongsong satu abad Indonesia, merajut akar bangsa, membangkitkan rasa Nusantara untuk mewujudkan Indonesia emas bertujuan merajut kebinekaan atau keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di tanah air. Kehadiran Ma'ruf Amin pada kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Forum Keberagaman Nusantara untuk memperkuat nilai-nilai kebinekaan dan persatuan menjelang peringatan satu abad kemerdekaan Republik Indonesia. Ma'ruf Amin menyampaikan deklarasi Forum Keberagaman Nusantara di Maluku Utara adalah kelanjutan dari deklarasi Forum Keberagaman Nusantara di Medan, Sumatera Utara. Jadi pertemuan hari ini kelanjutan dari pertemuan pertama yang diadakan tahun 2023 di Sumatera Utara di Medan sebagai satu kesadaran kolektif dari para tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh lokal khususnya, lokal champion untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Sebab potensi-potensi konflik itu sering ada terjadi di daerah itu. Kalau tidak apa itu karena masalah-masalah sosial, apa masalah agama, bisa juga masalah etnis terjadi. Karena kalian pernah terjadi di Ambon, pernah terjadi di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, di Maluku, di Sulawesi Tengah, di mana-mana. Nah, kali itu tidak dipagali, dijaga, tidak ada kesiapan kita untuk mengantisipasi dan tidak punya perhatiannya pada tokoh daerah, terutama para pemangku adat, para raja-raja, para sultan. Nah, itu akan potensi konflik itu sangat besar terjadi. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Sultan Ternate dan perangkat adat, pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kota Ternate, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta berbagai paguyuban dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Nek, kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atau seminggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades?
Dapat ini aja Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, Mari ciptakan generasi Indonesia emas. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saudara, berikut kita saksikan informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sejumlah juru masak dari sekitar 50 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Sulawesi Tengah disiapkan untuk menjadi pengontrol pertama dari kualitas makanan bergizi gratis. Melalui pelatihan dan sertifikasi, para juru masak dilatih untuk melakukan pengawasan yang ketat pada titik-titik kritis dalam tahapan produksi atau pengolahan MBG. Juru masak atau chef di SPPG memiliki peran yang krusial dalam proses pengolahan makanan di dapur MBG. Juru masak berperan mengawasi seluruh rangkaian proses produksi MBG serta mengawasi titik-titik kritis produksi, seperti tahapan penerimaan bahan baku, proses pengolahan hingga distribusi pada penerima manfaat. Melalui pelatihan dan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan LSP Jasa Boga Nusantara, juru masak dari sekitar 50 dapur SPPG di Sulawesi Tengah diberikan bekal teori terkait standar operasional prosedur pengolahan MBG. Juru masak di setiap dapur SPPG berperan untuk memilih menu yang sesuai, pengawasan pada alat dan bahan masak, ketepatan waktu penyiapan bahan, pemorsian, dan menjaga kebersihan dapur. Selain itu, juru masak dituntut untuk mampu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pihak termasuk ahli gizi untuk menentukan menu, pemorsian yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan kalori anak. Terkait dengan perencanaan bahan baku, juru masak harus memastikan kualitas dan mengutamakan bahan lokal serta mengadaptasi menu lokal untuk sajian MBG. Peran chef dan ahli gizi sangat dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik. Ya, kalau gizi dia memperhitungkan dampak dari kalori atas menu yang sudah dibuat. Kalau chef itu mempertanggungjawabkan bahwa makanan yang diproduksi itu adalah aman dan baik untuk gizi yang menerimanya, untuk para siswa. Ada yang sudah beroperasi dan yang belum, mereka sebaiknya magang dulu ke tempat yang sudah beroperasi supaya prosedur-prosedur di dapur itu bisa dilakukan dengan baik nantinya. Harapan saya untuk dapur MBG dengan pelatihan dan sertifikasi dari BNSP dan LSP itu bisa diaplikasikan di dapur masing-masing, dan chef-chef yang sudah training itu tidak hanya sekedar di dapur MBG tapi bisa menjadi entrepreneur di F&B di Kota Palu. Selain mengawasi keberlangsungan operasional pengolahan MBG, juru masak diharuskan melakukan pengawasan ketat terkait kebersihan dari setiap tahapan produksi di dapur MBG. Melalui standarisasi proses produksi dan pengawasan dari juru masak, setiap porsi MBG yang disalurkan pada siswa penerima manfaat dapat dijaga kebersihannya serta mencukupi kebutuhan gizi dan kalori siswa. Dari Palu, Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah pusat berupaya menjaga stabilitas harga beras di daerah. Berkaitan dengan hal itu, Satgas Pengendalian Harga Beras meninjau sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Enrekang. Menindaklanjuti perintah Presiden melalui Kepala Badan Pangan Nasional, Satgas Pengendalian Harga Beras mengunjungi sejumlah pasar tradisional di Enrekang, mengawasi harga eceran tertinggi yang saat ini naik di beberapa pasar tradisional di kabupaten tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lonjakan dan selisih harga yang melebihi batas wajar untuk beras jenis premium, medium, dan beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Brigjen Pol Hermawan, didampingi Bulog Pusat, tim Provinsi Sulawesi Selatan, dan sejumlah pejabat terkait lingkup Kabupaten Enrekang
mengecek dan mengedukasi para pedagang. Dari 2 pasar yang didatangi ditemukan 1 pedagang dianggap mematok harga lebih dari yang ditentukan. Tim selanjutnya menindak dengan surat peringatan. Pertama kepada pemerintah, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya mulai dari pemerintah provinsi maupun pemerintah NREKAN di sini sudah mau aktif bersama tim dari pusat untuk menindaklanjuti perintah Presiden melalui Pak Kepala Badan Pangan Nasional yang saat ini dijabat oleh Pak Andi Amran Sulaiman yang juga sebagai Menteri Pertanian untuk memitigasi terkait masalah harga eceran tertinggi yang saat ini banyak beberapa tempat itu naik. Walaupun memang secara keseluruhan sudah mulai menurun karena produksi juga sudah cukup baik di Kementerian Pertanian, namun ada beberapa pedagang yang masih mempermainkan harga. Satgas Pengendalian Harga Beras mengimbau para pedagang menjual beras dengan harga yang mengikuti acuan harga eceran tertinggi sesuai peraturan Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2023. Sulawesi Selatan masuk dalam zona 1 memiliki harga eceran untuk beras premium Rp14.900 per kilogram. Sementara untuk beras medium Rp13.500 dan SPHP Rp12.500 per kilogram. Dari hasil tinjauan tersebut, pemerintah Kabupaten NREKAN selanjutnya akan melaksanakan rapat koordinasi untuk menertibkan pedagang yang tidak mengikuti harga yang telah ditentukan pemerintah. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok, Kamis 30 Oktober 2025. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.